Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2531. Banyak binatang penjaga mengelilingi Stephen dan Solo. Keduanya meletus dengan kekuatan besar dan terus membunuh binatang penjaga ini. Tapi ada terlalu banyak binatang penjaga, dan semakin dalam binatang penjaga, semakin kuat mereka. Stephen baik-baik saja, tetapi Solo segera tidak dapat mendukungnya. "Kamu duluan," teriak Stephen. Solo tahu bahwa dia tidak bisa memainkan peran besar, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku pergi dulu, dan kita akan bertemu di luar." Setelah berbicara, Solo bergegas ke pintu keluar dan menghilang di depan Stephen. Setelah Solo pergi, Stephen tidak lagi menahan diri, dan mengeluarkan semua pedang kerangka dan perisainya. Dengan bantuan dua artefak ini, Stephen mengangkat pedangnya dan terus membunuh binatang penjaga di depannya. Tidak peduli seberapa kuat binatang penjaga itu, ia tidak dapat bertahan dari satu gerakan pun di tangan Stephen. Stephen berubah menjadi dewa pembunuh dan memenggal ribuan binatang penjaga. Tepat ketika Stephen mengira dia akan terus membunuh, seruling terdengar. Semua binatang penjaga mulai surut, meninggalkan mayat di semua tempat. Stephen menyeka wajahnya untuk menyeka darah di wajahnya. Selamat telah lulus ujian pasang binatang, mencapai pencapaian membunuh ribuan binatang, dan mendapatkan tiket ke Menara Langit. Petik 2. Sebuah suara muncul di sebelah telinga Stephen, dan saat berikutnya, selembar kertas emas seukuran telapak tangan muncul di depan Stephen dari udara tipis. Stephen memegang kertas itu di tangannya, dan ada beberapa kata tertulis di atasnya, "Tiket Menara Langit, sobek untuk masuk ke Menara Langit lagi." Ini benar-benar sebuah permainan. Stephen tidak membantu mengeluh satu suara, "Tapi aku masih sangat senang di hatiku dengan hal ini, itu setara dengan mendapatkan kesempatan ekstra untuk memasuki Menara Langit." Stephen dengan hati-hati menyimpan tiketnya, lalu melihat jauh ke dalam lantai 2. Semua binatang penjaga kembali ke wilayah mereka lagi, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kepadatan binatang penjaga jauh lebih kecil. Stephen berjalan maju dengan pisau tulang dan perisai di tangannya. Saat ini, dia masih memiliki banyak energi cadangan, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menyikat peralatan. Selanjutnya adalah waktu untuk pemijahan monster yang sepenuhnya menjadi milik Stephen. Stephen membersihkan beberapa area berturut-turut, dan setelah melawan 3 bos, dia harus menghentikan kemajuannya. Bukannya Stephen tidak ingin terus bertarung lagi, hanya saja dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Semakin dalam Anda sampai ke lantai 2, semakin kuat binatang penjaga muncul. Binatang penjaga biasa bukanlah apa-apa. Kuncinya adalah bos sulit untuk dilawan. Setiap kali Anda melawan bos, Anda akan menghabiskan banyak stamina. Setelah itu mengalahkan 3 bos berturut-turut, Stephen sudah sangat lelah. Ketika Stephen menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat bergerak, dia tahu bahwa perjalanannya ke Menara Langit telah berakhir. Stephen kembali ke pintu masuk dan keluar, menemukan mayat orang-orang yang telah dibunuh oleh monyet sebelumnya, mengobrak-abrik barang-barang yang mereka kumpulkan, dan mengambil beberapa barang berharga yang diketahui si idiot dan memasukkannya ke dalam sakunya, baru kemudian melakukan Stephen berjalan ke pintu keluar dengan puas. Dengan kepergian Stephen, Menara Langit kembali tenang. Pada saat ini, pintu masuk ke lantai 2 Sky Tower tiba-tiba berkedip. Saat berikutnya, seorang pria yang mengenakan seragam penjaga negara tertentu berjalan ke lantai 2 Menara Langit. Pria ini terlihat sangat biasa, dan sosoknya juga sangat biasa. Dia sangat biasa sehingga tidak ada yang memperhatikan bahwa dia tidak segera mengikuti pasukan besar dari lantai 1 ke lantai 2. Sementara semua orang berkelahi di lantai 2, pria ini memilih untuk tetap di lantai 1. Baru beberapa jam kemudian lantai 2 kosong pria ini muncul. Pria itu melirik mayat di tanah.
Pemandangan mayat membuatnya sedikit terkejut, dan yang paling mengejutkannya adalah banyak area di area depan lantai 2 yang telah dikosongkan. Bagaimana mungkin? Binatang penjaga di sini sangat kuat, terutama raja dari beberapa binatang penjaga. Dengan kekuatan orang-orang itu, bagaimana mungkin melenyapkan semua binatang penjaga ini? Pria itu bergumam sambil dia berjalan ke area yang sudah dibersihkan. Bab 2532. Daerah ini benar-benar tidak memiliki nafas makhluk hidup, dan bahkan benda-benda di atas meja telah menghilang. Sudah hilang, semuanya hilang, bahkan batu yang membuatku merasa sangat bersemangat pun hilang, siapa yang akan mengambilnya? Pria itu mengerutkan kening, berjalan keluar dari area kosong ini, lalu pergi ke melihat sekeliling dalam lingkaran. Akhirnya, dia menemukan mayat beberapa anggota Tree of Life. Hanya tidak ada mayat Solo dan Yamada-kun. Mungkinkah mereka mengambilnya? Tapi dengan kekuatan Yamada-kun, bahkan jika dia bisa membunuh Raja Kelinci dan Jinchan di depan, dia seharusnya tidak melakukannya. Monyet itu mungkin menang. Arti membiarkan mereka saat ini adalah membiarkan mereka menjadi umpan meriam. Bagaimana mungkin ini? Pria itu tampak agak sulit mempercayai apa yang terjadi di hadapannya, dan dia berjalan sedikit lebih jauh, hanya untuk menemukan bahwa tidak hanya Raja Kelinci Jinchan dan 3 area monyet yang dibersihkan, dan bahkan area yang lebih dalam juga dibersihkan. Melihat semua ini, wajah pria itu menjadi sangat serius. Tidak mungkin Solo memiliki kekuatan seperti itu, jadi satu-satunya penjelasan adalah Yamada-kun. Tapi, bagaimana mungkin seorang manusia datang ke sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu menggelengkan kepalanya tak percaya, lalu tiba-tiba cahaya dingin muncul di matanya berkedip. Yamada-kun, kamu benar-benar di luar dugaanku. Awalnya, aku hanya ingin kamu membawa seseorang untuk membantuku mengkonsumsi kekuatan monyet, tapi aku tidak menyangka akan salah melihatnya dan membiarkanmu seperti itu. Buaya besar. Tapi tidak masalah, barang-barang ada di tanganmu dulu. Selama kamu tetap di pohon kehidupan, cepat atau lambat barang-barangmu akan menjadi milikku. Pria itu mencibir, lalu berjalan dalam. Karena segala sesuatu yang dekat dengan pintu masuk dan keluar telah diambil, dia hanya bisa masuk lebih dalam untuk mencoba peruntungannya. Namun, beberapa menit kemudian, pria itu mundur dari kedalaman karena malu. Kuat, terlalu kuat. Dunia yang diciptakan oleh peradaban tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Pria itu berjalan dan berkata pada dirinya sendiri pada saat ini, pakaian di tubuh pria itu rusak, dan yang paling menakutkan adalah itu masih ada retakan besar di wajahnya. Retak ini menjalar ke seluruh wajah. Melihat ke dalam melalui celah, samar-samar seseorang bisa melihat wajah lain. Pria itu mengambil beberapa langkah, mengangkat tangannya untuk meraih celah, dan menarik wajahnya ke bawah. Dengan cara ini, wajah baru muncul, dan wajah ini tidak asing lagi bagi Stephen, karena itu adalah wajah Bogut. Orang yang mengenakan seragam tim investigasi negara tertentu ternyata adalah Bogut yang menyamar. Ada sedikit darah di sudut mulut Bogut, dengan kemampuannya, dia mengalami kerugian di depan serangga besar yang menghalangi Stephen. Inilah sebabnya dia meminta Yamada-kun untuk membawa orang lebih awal, karena dia telah berada di sini bertahun-tahun yang lalu dan menderita dari binatang penjaga ini. Jadi ketika dia menyadari bahwa tempat ini dibuka kembali, dia mengirim tentara elit dan jenderal di bawahnya. Biarkan mereka datang ke sini di bawah kepemimpinan Yamada-kun, biarkan mereka membantunya mengkonsumsi vitalitas lapisan ketiga, dan akhirnya mengambil tindakan untuk berurusan dengan raja di antara binatang penjaga, dan mengambil harta dari mereka. Tanpa diduga, binatang penjaga yang lebih lemah di depan semuanya dikosongkan, dan harta diambil, tapi dia tidak bisa mengalahkan yang tersisa sekarang. Yamada-kun juga harus diblokir oleh serangga besar itu. Jika kamu mengatakan itu semakin kamu pergi ke sini, semakin kuat kekuatan Li. Binatang penjaga di depan serangga besar itu juga harus lebih kuat, tapi Yamada-kun bisa mengalahkannya.
Dengan kata lain, Yamada-kun mungkin sudah lebih kuat dariku. Bogut cepat aku punya penilaian sendiri atas kekuatan Yamada-kun. Bogut tidak tahu banyak tentang Yamada-kun ini, dia hanya tahu bahwa orang ini adalah master baru yang direkrut oleh pohon kehidupan, itu saja. Bogut adalah keberadaan seperti kepercayaan di pohon kehidupan, dan justru karena inilah Bogut jarang berpartisipasi dalam kehidupan. Dalam urusan pohon kehidupan, dia hanya mendengar tentang perbuatan Yamada-kun dari pemimpin pohon kehidupan. Sekarang dia telah melihat Yamada-kun membersihkan beberapa area dengan matanya sendiri, dia sudah memiliki pemahamannya sendiri dari Yamada-kun. Dan pengetahuan semacam ini membuatnya sangat tercengang. Dia pernah berpikir bahwa hanya Stephen yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya di dunia ini. Lagi pula, Stephen memiliki kerangka di tubuhnya yang lebih kuat dari tulang komandan. Tapi sekarang, kemunculan Yamada-kun yang tiba-tiba mematahkan semangatnya. Kognisi asli, Yamada-kun. Kau benar-benar membuatku semakin penasaran. Kata Bogut sambil berjalan menuju pintu keluar tidak jauh, lalu melangkah ke pintu keluar. Sisi yang lain, area laut di sekitar medan perang ekstrateritorial. Setengah jam sebelumnya, sebuah cahaya putih menyala, dan tubuh Stephen tiba-tiba muncul di permukaan laut. Saat berikutnya, Stephen mendarat secara vertikal dan membentur air dengan keras. Stephen mengangkat tangannya dan melayang keluar dari air. Dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya di laut. Banyak armada terlihat jauh di barat laut, dan masih ada pesawat terbang di langit. Melihat semua ini, Stephen merasa nyaman, dan jelas bahwa dia telah kembali ke wilayah laut tempat medan perang ekstrateritorial berada. Dengan kata lain, dia berhasil meninggalkan Tower of the Sky. Stephen melihat arlojinya, yang menunjukkan bahwa baru 10 menit berlalu sejak dia memasuki menara langit. Dengan kata lain, laju aliran waktu di menara cakrawala berbeda dengan laju aliran waktu di luar. Ngomong-ngomong, di mana barang-barangku? Stephen terkejut dan menatapnya. Saya telanjang bulat, dan saya tidak tahu kemana perginya gaun aslinya, apalagi kantong di gaun itu. Brengsek, bukan untuk apa-apa, kan? Stephen menjadi pucat karena kaget. Saat berikutnya, beberapa lampu putih berkelap-kelip di sekitar Stephen. Semua benda yang dia kumpulkan di Vault of Heaven muncul di sekelilingnya begitu saja. Plop-plop, benda ini jatuh ke air. Apa-apaan, kamu bahkan tidak memberiku tas belanja. Stephen mengutuk dengan marah, dan kemudian mulai mengumpulkan barang-barang ini. Tetapi pada akhirnya, Stephen masih menemukan bahwa dia tidak dapat mengumpulkan semua barang ini bersama-sama, lagi pula, beberapa barang sangat besar. Jadi Stephen hanya bisa membuka perisai, dan kemudian mengubahnya menjadi seukuran speedboat, dan kemudian meletakkan semuanya di atasnya, yang untuk sementara memecahkan masalah penyimpanan. Bab 2533. Apakah Anda mengatakan bahwa Wang Xiaur terlalu pilih-pilih? Mengapa Anda tidak memberi saya saku itu saja? Stephen berkata dengan tidak puas sambil terbang di langit dengan perisai di bahunya. Itu adalah teknologi pelipatan ruang berdasarkan ruang pelipatan asli, dan akan menimbulkan masalah jika dibawa keluar, kata si idiot. Apa yang bisa terjadi? Stephen bertanya. Setiap teknologi pelipatan ruang dikembangkan dan dioperasikan berdasarkan ruang yang dimiliki saat ini. Begitu salah tempat, maka akan dengan mudah menyebabkan ruang runtuh, kata Sadan. Apa yang terjadi ketika ruang runtuh? Stephen bertanya. Setelah ruang runtuh untuk membentuk lubang hitam, dunia yang kamu lihat tidak akan ada lagi, kata si idiot. Wajah Stephen membeku, dan dia merasa malu karena ketidaktahuannya akan sains. Stephen terbang sangat cepat, dan tidak lama kemudian, sebuah pulau tak berpenghuni muncul di depan mata Stephen. Stephen segera mendarat di pulau tak berpenghuni itu. Pulau ini tidak besar, hanya seukuran lapangan sepak bola, dengan beberapa pohon di atasnya. Stephen datang ke bawah pohon dengan perisai di pundaknya, dan menuangkan semua yang ada di perisai itu.
sejahtera, berkembang. Stephen menggosok tangannya dengan penuh semangat. Semua ini adalah harta yang dia bawa keluar dari menara langit. Beberapa orang bodoh mengenali harta ini, dan beberapa orang bodoh tidak. Untungnya, Wang Xiaor telah mengetahuinya, dan beberapa harta karun tertulis di atasnya. Informasi yang relevan, dan beberapa harta memiliki informasi relevan yang tertulis di tempat dia ditemukan, jadi Stephen mengetahui semua hal ini di tangan lawannya. Stephen membagi hal-hal ini menjadi 3 kategori. 1 adalah bahan, dan totalnya ada 4. Keempatnya dikumpulkan dan disimpan atas permintaan si idiot. Menurut apa yang dikatakan si idiot, keempat ini adalah bahan inti untuk membuat Yaolei Senjing. Dengan 4 hal ini, jika Anda menemukan banyak ilmuwan dan menggunakan instrumen ilmiah tercanggih, selalu ada harapan bahwa Anda dapat menciptakan Yaolei Senjing yang sempurna dalam waktu 3 tahun. Ini jelas merupakan keuntungan besar bagi Stephen. Awalnya, menurut perhitungan si idiot, butuh setidaknya 10 tahun baginya untuk menghasilkan Yaolei Senjing dengan kualitas rata-rata, apalagi Yaolei Senjing yang sempurna. Dengan beberapa bahan ini, Yaolei Senjing yang sempurna bukan lagi mimpi. Kategori kedua adalah alat, ada 3 jenis alat, ketiganya diperoleh dari bertarung dengan binatang penjaga di lantai 2 menara langit, dan yang lainnya adalah palu merah gelap yang diperoleh dari kelinci. Nama palu tersebut adalah Hammer of Destruction yang terdengar sangat sakti. Menurut pengantarnya, palu ini dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Semakin besar kekuatan penggunanya maka semakin besar pula peningkatannya. Setelah melihat fungsi palu, Stephen adalah orang pertama yang memikirkan Zhao Tuntian. Kekuatan 3 kali lipat Zhao Tuntian terbangun. Jika dia mengambil palu ini lagi, dia menduga bahwa dia adalah satu-satunya di seluruh dunia yang dapat memblokir palunya. Jadi Stephen berencana memberi Zhao Tuntian palu Doom. Item kedua adalah pedang yang panjangnya hanya setengah meter. Pedang ini adalah pedang barat, gagangnya berwarna gelap, dan bilahnya bersinar agak biru. Nama pedangnya adalah Frostmourne. Pedang ini diledakkan oleh bos kedua dari belakang di depan Big Chongzi. Fungsi pedang ini sangat mengagumkan. Dia bisa menyerap energi gelap dan membuat energi gelap pada pedang memiliki kekuatan es. Fungsi ini luar biasa. Anda tahu, hanya kebangkitan asal super yang dapat mengelemen energi gelap. Akibatnya, dengan bantuan Frostmourne ini, elementalisasi energi gelap dapat terwujud. Ini jelas merupakan pembunuh besar bagi mereka yang merasakan kebangkitan. Bab 2534. Tentu saja, premisnya pasti kebangkitan 3 persepsi, dan hanya ada 1 orang di sekitar Stephen yang cocok untuk pedang ini, dan itu adalah Xiao Chentian. Alasan mengapa Stephen membawa pedang ini adalah agar Xiao Chentian menggunakannya. Dengan cara ini, Xiao Chentian dan Zhao Tuntian sama-sama memiliki senjata, dan mereka mungkin dapat memainkan peran yang lebih besar di masa depan. Tentu saja, hal ini juga dapat diberikan kepada Lin Waner di masa depan, tetapi Lin Waner masih muda, dan Stephen tidak terburu-buru mempersiapkan hal-hal ini untuknya. Hal terakhir adalah setengah dari salib abu-abu kebiruan seukuran jari. Benda ini terlihat tidak mencolok, tetapi namanya mengejutkan Stephen. Nama lengkapnya adalah setengah kelahiran kembali angkeh. Jika Anda tidak melihat 2 kata pertama, maka nama benda ini benar-benar luar biasa. Ketika Stephen mendapatkan benda ini, dia merasa itu luar biasa, tetapi setelah membaca pengantar, dia menyadari bahwa itu sangat luar biasa. Dikatakan dalam pengantar bahwa angkeh kelahiran kembali dapat langsung menghidupkan kembali orang dengan darah penuh. Fungsi macam apa ini? Ini sama dengan memberi seseorang kehidupan kedua. Selain keterampilan magis kelahiran kembali nirvana akhir-akhir ini, satu-satunya hal yang diketahui yang dapat membangkitkan orang adalah salib kelahiran kembali, dan keterampilan magis kelahiran kembali nirvana jarang dipahami bahkan di antara para titan. Stephen tidak berpikir dia itu bisa dipahami dalam waktu singkat, jadi peralatan penyelamat hidup terbaik saat ini adalah angkeh kelahiran kembali.
Stephen merasa bahwa harus ada setengah dari angka kelahiran kembali di bos belakang, sehingga 2,5 dari angka kelahiran kembali akan digabungkan menjadi angka kelahiran kembali yang lengkap, dan kemudian dia secara alami akan memiliki kehidupan kedua. Sungguh menakjubkan, ada sesuatu yang dapat menghidupkan kembali orang. Wang Xiaor ini adalah orang yang sangat beradab, dan dia bisa menghasilkan hal yang begitu ajaib. Stephen tidak bisa menahan rasa kagum. Faktanya, para Titan juga memiliki penelitian serupa tentang generasi organisme. Kelahiran kembali Nirvana adalah salah satu produk dari penelitian para Titan. Untuk peradaban tingkat menengah dan tinggi, peradaban tingkat rendah pada dasarnya didasarkan pada organisme berbasis karbon, dan berbasis karbon kelahiran kembali makhluk tidak lebih dari reorganisasi elemen terkait, yang tidak sulit. Suara si idiot tiba-tiba terdengar. Bukankah sulit untuk dilahirkan kembali? Stephen berkata dengan kaget. Aku mengacu pada organisme berbasis karbon. Semakin tinggi tingkat peradaban, semakin kompleks unsur-unsurnya. Akan lebih sulit untuk mendapatkan kelahiran kembali. Menghidupkan kembali manusia jauh lebih mudah daripada menghidupkan kembali Titan. Banyak, kata si idiot. Ternyata ini berarti dalam analisis terakhir ini adalah masalah struktural. Stephen bertanya. Ya, inti dari kelahiran kembali adalah rekombinasi elemen tubuh. Semakin sedikit elemennya, semakin mudah, dan semakin rendah kesulitan kelahiran kembali, kata Sadan. Oh, bisakah saya menggunakan teknologi kelahiran kembali untuk menghidupkan kembali orang yang sudah lama mati? Misalnya, mereka yang telah dikremasi. Tanya Stephen. Menurut database saya, saat ini tidak ada peradaban yang dapat menghidupkan kembali organisme yang dikremasi, karena komposisi dan struktur dasarnya telah berubah, kata bodoh. Apakah itu berarti kelahiran kembali juga diperlukan? Stephen bertanya. Tidak diketahui, kata si idiot. Stephen mengerutkan kening, melihat setengah dari angka kelahiran kembali di tangannya. Tampaknya benda ini juga memiliki batasan tertentu. Benda ini harus membiarkan dirinya terlahir kembali setelah organ vital seperti jantung dihancurkan, atau setelah kegagalan organ sistemik. Jika Anda diledakkan oleh bom nuklir atau dilarutkan oleh magma ya, itu diperkirakan tidak akan dibangkitkan. Tapi meski begitu, benda ini sangat kuat, lagi pula tidak mudah untuk dibom oleh bom nuklir akhir-akhir ini. Stephen merapikan ketiga alat ini, lalu melihat tiga hal terakhir. Ketiga hal ini adalah item fungsional, dan masing-masing adalah 3 kartu. Ketiga kartu ini memiliki kata-kata berbeda yang tertulis di atasnya, 1 super cepat, 1 kekuatan supernatural, dan yang lainnya adalah Shen Luo Tianzeng. Anda dapat mengetahui untuk apa 2 yang pertama hanya dengan melihat namanya. 1 untuk Anda mendapatkan kecepatan yang sangat cepat dalam waktu singkat, dan yang lainnya untuk Anda mendapatkan kekuatan yang mengerikan dalam waktu singkat. Hanya yang terakhir, Stephen, tidak tahu apa itu, dan yang menakjubkan adalah belum ada penjelasan. Ketiga kartu ini didapat dari bos yang sama, dan ketiga kartu tersebut diletakkan berdampingan. Ketiga kartu tersebut terlihat sangat keren, penuh dengan pola emas, dan pola tersebut mirip dengan yang ada di bulan yang dilihat Stephen sebelumnya. Teksturnya persis sama. Jelas, hal-hal ini juga harus datang dari tangan Wang Xiaor. Stephen menyimpan ketiga kartu ini dengan hati-hati, meskipun kemungkinan untuk menggunakannya sekarang tidak tinggi, siapa yang tahu apakah mereka akan digunakan di masa depan. Setelah merapikan segalanya, seluruh hati Stephen akan terbang. Dengan hal-hal ini, tidak hanya kekuatannya sendiri telah meningkat pesat, tetapi juga teman-teman dan saudara-saudaranya di sekitarnya telah meningkat pesat. Stephen memiliki firasat, peningkatan yang luar biasa mungkin memainkan peran yang sangat besar dalam struktur seluruh dunia di masa depan. Namun, kebahagiaan adalah kebahagiaan, Stephen masih memiliki kabut di hatinya yang belum hilang. Itu sebabnya Bogut dan pohon kehidupan memintanya memimpin tim ke Menara Langit. Tebakannya sebelumnya adalah bahwa Bogut mungkin mengkhawatirkan bahaya di dalam,
jadi dia tidak berani pergi. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, tebakan seperti itu tidak bisa dipertahankan, karena Bogut masuk bertahun-tahun yang lalu dan membersihkan lantai pertama. Meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk membersihkan lantai pertama, membuatnya tidak mungkin untuk melawan bos di lantai 2, tapi sekarang Bogut pasti bisa menjadi bos di lantai 2 setelah mengalami nirvana. Tapi biarkan dirimu memimpin seseorang ke menara langit. Dia pasti tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan sesuatu di dalam, dia pasti tidak akan memberikannya setelah dia keluar. Tidak ada gunanya Bogut membiarkan orang seperti dirinya memasuki menara langit. Karena itu, mengapa dia membiarkan dirinya memimpin tim ke menara Cakrawala, tetapi dia sendiri tidak memasuki menara Cakrawala? Stephen tidak dapat memahami ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Pada saat yang sama, di wilayah laut yang tidak diketahui berapa kilometer jauhnya dari Stephen. Setelah kilatan cahaya, tubuh Bogut muncul di permukaan laut. Dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong, lalu dengan ringan menepuk air dengan tangannya, dan dia melayang dari air. Laut terus berombak, tapi yang menakjubkan adalah kaki Bogut berdiri di atas air. Aku akan membawa barang-barang itu Yamada-kun bersamamu terlebih dahulu, dan aku akan mendapatkannya darimu saat aku menjadi lebih kuat, gumam Bogut pada dirinya sendiri, lalu berjalan ke satu arah. Saat ini, Stephen tidak tahu alasan mengapa Bogut membiarkannya memasuki pohon kehidupan hanya untuk menggunakannya sebagai umpan meriam, tetapi Bogut salah menghitung kekuatannya. Bukan saja dia tidak memperlakukannya sebagai umpan meriam, tetapi dia membawa semua yang diinginkan Bogut. Ini bisa dikatakan sebagai kejutan mutlak untuk Stephen. Bab 2535. Kerajaan Naga, Ibu Kota Kekaisaran. Stephen kembali ke markasnya. Yang mengejutkan Stephen adalah tidak ada rumor tentang Tower of the Sky di pasaran. Tidak lama setelah Stephen kembali ke Kaisar, dia menerima pesan dari Departemen Informasi Intelijen yang berhubungan dengan Menara Langit. Stephen segera pergi ke halaman No. 3 di jalan lingkar kedua ibu kota kekaisaran. Halaman ini sepertinya tidak diketahui, dan ditandai di peta sebagai halaman yang sangat biasa, tetapi ada banyak pos jaga di luar halaman. Stephen jarang datang ke sini, tapi dia juga tahu pentingnya tempat ini. Sederhananya, inilah tempat di mana bagian atas menyampaikan berita penting ke bagian bawah. Kerajaan Naga tidak hanya memiliki klan Naga. Klan Naga hanyalah sebuah departemen yang bertanggung jawab atas seni bela diri. Selain klan Naga, ada banyak departemen berbeda di Kerajaan Naga. Departemen ini ada seperti klan Naga di masing-masing ladang. Orang-orang ini muncul ketika mereka sampai di ibu kota kekaisaran. Setiap kali terjadi peristiwa yang sangat penting, dan peristiwa ini perlu dikoordinasikan dan ditangani oleh banyak departemen, kepala masing-masing departemen akan dipanggil ke halaman No. 3. Masalah tersebut akan dikomunikasikan kepada semua orang, dan departemen akan dibahas. Cobalah untuk memberikan tindakan balasan sesegera mungkin, dan kemudian biarkan para pemimpin ini kembali ke departemen masing-masing untuk mengatur tugas. Stephen adalah yang terakhir datang, karena pertemuan itu sebenarnya diadakan 1 jam yang lalu, tetapi Stephen masih dalam perjalanan kembali saat itu, jadi dia hanya bisa menemukan alasan untuk menundanya. Direktur klan Naga berbeda. Butuh hampir 1 jam untuk final, kata seorang pria yang duduk di dekat jendela dengan jijik. Stephen mengenal pria ini, dan dia adalah Liang Guosheng dari Zongtexing. Pria ini muncul di komunitas Xiansheng untuk memintanya mengungguli orang lain, tetapi dia menolaknya. Badan Intelijen Khusus Pusat tempat Liang Guosheng bekerja, nama lengkap Badan Intelijen Khusus Pusat, adalah unit yang terutama berfokus pada transmisi informasi. Mereka fokus pada pelatihan berbagai agen, dan kemudian menyelinap ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Stephen tersenyum canggung, dan berkata, beberapa berita penting baru saja datang dari unit. Saya sedikit sibuk, jadi saya datang terlambat, maaf. Petik 2.
Informasi yang Anda miliki lebih penting. Liang Guosheng berkata dengan jijik. Ini hanya beberapa berita dari medan perang di luar wilayah, kata Stephen. Berita dari medan perang asing. Wajah Liang Guosheng sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening. Apa yang kamu ketahui? Petik 2. Apa? Kamu juga tahu? Stephen bertanya dengan heran. Orang-orang istimewa di antara kita adalah yang terbaik dalam kecerdasan. Tentu saja saya tahu apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah, kata Liang Guosheng dengan bangga. Itu benar. Stephen mengangguk dan berkata, saya mendengar berita dari bawahan saya bahwa sebuah pintu tiba-tiba muncul di berkas cahaya yang tidak dapat dijelaskan di medan perang asing, dan kemudian banyak orang dari pohon kehidupan berlari masuk. Tidak lama setelah itu orang-orang keluar lagi, dan mengatakan bahwa ada tempat yang disebut Menara Langit. Petik 2. Menara Langit, apa itu? Wajah Liang Guosheng menunjukkan keraguan. Saat itu, terlalu banyak informasi yang diberikan, dan sebelum saya sempat membaca lebih lanjut, saya menerima perintah dari atas untuk datang, dan saya akan meminta seseorang merapikannya setelah saya kembali, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, ekspresi Liang Guosheng jelas salah. Alisnya berkerut erat, wajahnya menjadi gelap, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, seorang pria berjas tunik Cina masuk ke ruangan. Melihat orang ini, semua orang berdiri. Bahkan Stephen segera berdiri. Orang yang masuk bukan dari pejabat manapun, tetapi tidak ada petinggi yang hadir yang berani meremehkannya, karena dia adalah utusan khusus. Apa yang dia wakili adalah orang kaya dan berkuasa yang sebenarnya. Utusan khusus Zhang. Utusan khusus Zhang. Semua orang menyapanya satu demi satu, dan Stephen secara alami mengikutinya. Dia telah bertemu dengan utusan khusus Zhang ini beberapa kali, dan mereka semua muncul saat menyampaikan berita untuk atasan. Stephen mencari orang ini dengan susah payah, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun selain mengetahui nama belakang orang tersebut Zhang. Saya tidak tahu bahkan tahu namanya, sepertinya nama orang ini adalah utusan khusus Zhang. Halo, semuanya. Utusan khusus Zhang mengangguk kepada semua orang dengan wajah serius, lalu menatap Stephen dan berkata, Direktur Lin, Anda sudah selesai. Maaf. Stephen berkata dengan nada meminta maaf. Karena semua orang ada di sini, izinkan saya, Liang Tua, memberitahu Anda tentang informasi terbaru yang Anda kumpulkan dari urusan khusus China. Utusan khusus Zhang memandang Liang Guosheng dan berkata, ini. Liang Guosheng melirik Stephen dengan sedikit rasa malu di wajahnya, menjilat bibirnya dan berkata, menurut berita dari Zhongtexing kami di medan perang asing, lebih dari 1 jam yang lalu, medan perang asing tiba-tiba muncul. Pancaran cahaya berubah, dan pancaran cahaya menjadi sebuah pintu. Pada saat itu, orang-orang dari pohon kehidupan dan petugas keamanan tim investigasi multinasional semuanya memasuki pintu untuk pertama kalinya. Pintu terbuka hanya 5 menit, dan kemudian ditutup itu hilang. Petik 2. Bab 2536. Pintu apa? Seseorang bertanya. Kami tidak tahu betul pada saat itu, tetapi hanya 10 menit kemudian, seseorang menemukan orang-orang yang telah memasuki gerbang di wilayah laut tempat medan perang di luar wilayah itu berada. Sebanyak 3 orang ditemukan, dan ini 3 orang muncul di lokasi berbeda di wilayah laut, dan mereka semua terluka. Begitu ketiga orang itu muncul, mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari negara mereka. Kami mengerahkan beberapa kekuatan dan memperoleh informasi yang sangat kritis, yaitu pintu yang tiba-tiba muncul, dan semua orang yang memasuki pintu dibawa pergi. Saya diteleportasi ke ruang lain. Tampaknya ada banyak hal di ruang itu yang bukan milik dunia kita. Itu seperti medan perang ekstrateritorial. Dilaporkan ke petinggi. Ketika Liang Guosheng mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Begitulah adanya. Ruang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul, dan ada banyak hal di dalamnya yang bukan milik dunia kita. Insiden ini telah menarik perhatian yang kuat dari atas.
Sekarang semua negara telah memblokir informasi terkait, dan tingkat kerahasiaan sangat tinggi Gao. Kami tidak memiliki cara untuk menghubungi para penyintas, dan kami juga tidak memiliki cara untuk menghubungi personel inti. Jadi pemahaman saat ini tentang semuanya berasal dari Zhong Teixing, dan Zhong Teixing hanya tahu itu mereka memasuki ruang lain. Itu saja, para petinggi meminta saya memanggil Anda untuk mengoordinasikan pasukan dari berbagai departemen untuk menyelidiki masalah ini, kata utusan khusus Zhang. Setelah mengatakan ini, utusan khusus Zhang tiba-tiba menyadari bahwa semua orang di ruangan itu terlihat sedikit aneh. Orang-orang ini memandang Stephen dan Liang Guosheng dari waktu ke waktu, seolah-olah Stephen dan Liang Guosheng berselingkuh. Apa yang kamu lihat? Utusan khusus Zhang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu harus bertanya kepada Direktur Lin tentang ini, kata seseorang. Tanya Direktur Lin. Direktur Lin, apa yang terjadi? Utusan khusus Zhang menatap Stephen dan bertanya. Utusan khusus Zhang, pintu yang tiba-tiba muncul mengarah ke tempat yang disebut Menara Langit, kata Stephen. Apakah Anda yakin sumber Anda dapat dipercaya? Mengapa saya tidak memiliki berita yang relevan? Kata Liang Guosheng dengan cemberut. Apa yang tidak dapat kamu temukan di Zhong Teixing bukan berarti bahwa klan naga kita juga tidak dapat menemukannya, Stephen bertanya sambil mencibir. Mengenai Zhong Teixing, meskipun itu adalah unit saudara, Stephen tetap tidak berniat untuk memberikan wajah apapun pihak lain. Setelah semua, Liang Guosheng tidak asli ketika dia memintanya untuk memamerkan orang-orang dari klan suci, tetapi dia bahkan mengejek dirinya sendiri ketika dia pertama kali tiba hari ini. Wajah Liang Guosheng memerah oleh kata-kata Stephen, dan dia berkata dengan sangat kesal, jaringan intelijen khusus China kami tersebar di seluruh dunia, dan itu adalah organisasi dengan kemampuan intelijen dan informasi paling kuat di seluruh kerajaan naga. Jika kita tidak dapat menemukan apapun, Anda klan naga bagaimana bisa ditemukan? Miliki. Stephen berkata dengan datar. Kamu, Liang Guosheng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh utusan khusus Zhang. Liang tua, jangan bicara dulu, kata utusan khusus Zhang. Liang Guosheng menutup mulutnya dengan tegas. Direktur Lin, apakah Anda yakin tempat itu disebut Menara Langit? Utusan khusus Zhang bertanya. Tentu, itu disebut Menara Langit. Stephen mengangguk. Bagaimana dengan Tower of the Sky? Apakah kamu sudah memainkan terlalu banyak game? Bukankah itu nama dari game biasa? Liang Guosheng berkata dengan nada menghina. Liang Guosheng, ini bukan tempat bagimu untuk bertengkar, utusan khusus Zhang berkata dengan wajah gelap. Wajah Liang Guosheng sedikit membeku. Setelah bertahun-tahun berbicara dan berbicara di unit, dia datang ke sini dengan sedikit kebiasaan unit. Sekarang utusan khusus Zhang menyalahkannya, Liang Guosheng ingat di mana dia berada. Direktur Lin. Utusan khusus Zhang terus menatap Stephen dan berkata, Menara Langit apa itu? Petik 2. Aku tidak tahu detailnya, dan orang-orangku masih menyelidikinya, kata Stephen. Dia secara alami tahu apa Menara Langit itu, tetapi jika dia mengatakan terlalu banyak sekarang, pertama, kredibilitasnya akan rendah, dan kedua, itu akan dengan mudah membuat orang meragukan sumbernya, jadi dia memutuskan untuk menyembunyikan masalah menara. Dari langit pertama kali. Pada saat ini, suara deras tiba-tiba terdengar dari tubuh Liang Guosheng. Liang tua, ini rapat, dan aku bahkan tidak mematikan teleponku. Seseorang berkata dengan marah. Kamu tidak mengerti, ini adalah power on darurat, dan itu hanya akan berdering untuk situasi yang sangat penting. Diperkirakan beberapa informasi penting telah dikirim. Mungkin berita dari medan perang di luar wilayah. Liang kata Guosheng, langsung di depan semua orang, diangkat. Setelah itu, semua orang melihat wajah Liang Guosheng berseri-seri dengan gembira, dan kemudian wajahnya langsung tenggelam. Suasana hati seluruh orang itu seperti naik roller coaster. Beberapa detik kemudian, Liang Guosheng meletakkan ponselnya. Apakah ada informasi penting? Utusan khusus Zhang bertanya.
Orang-orang di bawah baru saja menerima kabar bahwa agen kami yang menyusup ke Stars and Stripes telah menemukan beberapa berita tentang dunia di balik pintu itu, kata Liang Guosheng dengan ekspresi sedikit malu. Berita apa? Utusan khusus Zhang bertanya. Dunia di balik pintu itu disebut Menara Langit. Petik 2. Bab 2537. Meski ruangan sangat sunyi, semua orang sepertinya pernah mendengar suara tamparan di wajah, dan suara tamparan di wajah masih terdengar dari Liang Guosheng. Karena baru beberapa menit yang lalu, Liang Guosheng mempertanyakan kabar Stephen, namun kini kabar dari bawahannya langsung membenarkan apa yang dikatakan Stephen. Tempat itu memang disebut Menara Langit. Dengan kata lain, Stephen benar. Sekarang memalukan. Jadi itu benar-benar disebut Menara Langit. Utusan khusus Zhang mengangguk dengan serius, tetapi dia tidak memandang rendah Liang Guosheng. Namun, utusan khusus Zhang tidak membencinya. Stephen tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, lagi pula dia tidak terlalu baik. Liang tua, apakah ini benar-benar disebut Menara Langit? Bukankah ini permainan? Stephen berkata dengan bercanda. Ini, Aku tidak menyangka tempat ajaib seperti itu memiliki nama seperti itu, kata Liang Guosheng dengan ekspresi malu. Jadi kamu bisa meragukanku? Stephen bertanya. Aku hanya keluar dari kepekaan profesional. Anda harus tahu bahwa kami orang-orang khusus harus memiliki cukup keraguan tentang informasi apapun, dan kami tidak dapat memiliki kepercayaan mutlak pada apapun. Liang Guosheng masih membela diri. Lalu selain mengetahui bahwa tempat itu disebut Menara Langit, apakah kamu menemukan yang lain? Stephen bertanya. Ini, belum. Liang Guosheng menggelengkan kepalanya. Mengenai masalah Menara Langit, tingkat kerahasiaan masing-masing negara sangat tinggi. Butuh banyak upaya untuk mengetahui nama Menara Langit. Adapun lainnya, masih belum ada kemajuan sama sekali. Stephen, Guosheng, aku tidak membiarkan kalian datang ke sini kali ini untuk membuatmu saling menggoda. Mencari tahu segala sesuatu di balik Menara Langit itu adalah kuncinya. Jelas, apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah telah dilampaui di luar cakupan teknologi yang saat ini dikuasai manusia. Kita manusia masih belum mampu menciptakan ruang yang berbeda dari udara tipis, jadi kita punya alasan untuk menduga bahwa tempat itu terkait dengan peradaban alien. Meskipun ada desas-desus tentang alien di atas tahun, ini adalah pertama kalinya saya memiliki kontak yang begitu dekat dengan kemungkinan peradaban alien. Para petinggi sangat mementingkan masalah ini, jadi saya ditunjuk untuk mengumpulkan semua orang. Para petinggi berharap untuk mengumpulkan kekuatan dari berbagai departemen untuk melakukan tinjauan komprehensif tentang masalah ini. Investigasi, menilai dari situasi saat ini, pohon kehidupan dan 3 orang yang selamat kemungkinan besar mengetahui apa Menara Langit itu. Dapatkan beberapa petunjuk berharga dari mereka. Adapun 3 orang yang selamat, mereka sekarang dilindungi dan diblokir oleh negara masing-masing. Ini juga mengharuskan orang-orang kami untuk menyusup ke negara-negara ini. Ini adalah proyek besar, jadi Anda harus bekerja sama baik. Utusan khusus Zhang berkata dengan wajah serius. Tidak ada alien sungguhan, kan? Seseorang bertanya. Keberadaan alien sangat mungkin. Misalnya, jika medan perang ekstrateritorial awal bukan produk peradaban prasejarah, mereka harus ditinggalkan oleh alien. Hanya saja apakah itu peradaban prasejarah atau alien? Masih belum ada jejaknya. Menjadi aktif, sehingga negara-negara tidak menggali terlalu dalam rahasia medan perang ekstrateritorial, dan sekarang pintu yang tiba-tiba terbuka di medan perang ekstrateritorial memberi kita alasan untuk percaya bahwa kita mungkin dapat berkomunikasi dengan dunia luar melalui pintu itu. Kontak dengan peradaban bintang. Tentu saja, situasi spesifiknya tergantung pada Anda, utusan khusus Zhang berkata dengan serius. Utusan khusus Zhang, tidak apa-apa bagi Zhongtexing kami untuk memimpin dalam masalah ini. Anda juga harus tahu bahwa yang paling baik dilakukan Zhongtexing kami adalah pengumpulan intelijen, kata Liang Guosheng.
Di antara kalian, Teixing pandai mengumpulkan intelijen. Stephen menatap Stephen dengan aneh. Stephen, jangan mengira klan nagamu lebih baik dari kami dalam pengumpulan intelijen karena kamu mengumpulkan beberapa informasi beberapa menit lebih awal dari kami. Terkadang keberuntungan tidak berarti apa-apa, kata Liang Guosheng dengan wajah gelap. Kadang-kadang keberuntungan. Apakah Anda pikir itu karena kami beruntung bahwa kami mengetahui kata Menara Cakrawala lebih awal dari Anda? Stephen bertanya. Kalau tidak, selain keberuntungan, apakah ada penjelasan lain? Saya tidak percaya bahwa klan naga Anda benar-benar dapat menggali informasi yang berkaitan dengan Menara Langit, kata Liang Guosheng. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kata Stephen. Taruhan apa? Liang Guosheng bertanya. Bab 2538. Dalam sehari, mari kita lihat siapa yang dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Menara Langit. Kata Stephen. Ini taruhan. Lotre apa itu? Liang Guosheng bertanya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Stephen bertanya sambil tersenyum. Jika kita mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Menara Cakrawala, maka kita akan menjadi pemimpin dalam operasi gabungan ini, dan semua departemen harus mendengarkan pengiriman kita. Kata Liang Guosheng. Mendengar kata-kata Liang Guosheng, ekspresi kepala beberapa departemen lain berubah. Meski kali ini dikatakan sebagai operasi bersama, nyatanya masing-masing departemen akan menyediakan sejumlah tenaga dan sumber daya material untuk bekerja sama dalam penyelidikan keseluruhan. Masalah apa yang harus dilakukan atau terus dilakukan oleh masing-masing departemen, tetapi menurut Liang Guosheng mengatakan, semua departemen memiliki jika Anda ingin mendengarkan pengirimannya. Artinya sama sekali berbeda. Ini setara dengan membiarkan departemen Anda secara langsung mengesampingkan departemen lain, dan semua departemen harus bekerja sama dengan Anda untuk melakukan tindakan. Perintah kedua, ini bukan hanya pukulan besar bagi prestise para kepala departemen, tetapi juga pukulan besar bagi departemen. Jika pemimpin melakukan beberapa pekerjaan pribadi saat ini, seperti mengusir tentara elit di departemen atas nama investigasi kuat umum, informasi rahasia di departemen, pukulan ke departemen akan lebih besar. Liang Tua, tampaknya tidak pantas bagi semua departemen ini untuk mematuhi pengiriman satu departemen. Seseorang mengajukan keberatan. Saya pikir apa yang dikatakan Lao Liang benar. Utusan khusus Zhang mengangguk dan berkata, operasi gabungan ini berbeda dari masa lalu. Ini adalah kesempatan untuk kemungkinan menghubungi peradaban alien, yang sangat penting bagi kami. Selama Anda bisa dapatkan sedikit manfaat darinya, ini mungkin merupakan lompatan kualitatif dalam peningkatan seluruh negeri. Anda semua harus tahu tentang pembom hantu bintang dan garis, bukan? Itu adalah pembom yang telah memimpin dunia selama beberapa dekade dalam teknologi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya, dan kami selalu curiga bahwa teknologi yang terkait dengan pembom hantu mungkin diperoleh dari peradaban alien oleh bintang dan garis. Petik 2. Karena utusan khusus Zhang mengatakan demikian, maka Direktur Lin, lakukan kamu berani bertaruh atau beberapa kepala biro lain juga bisa bertaruh bersama, hanya satu hari, untuk melihat siapa di antara kita yang telah mengumpulkan lebih banyak informasi, dan siapa yang akan menjadi pemimpin operasi bersama ini, kata Liang Guosheng bersemangat. Bagaimana kami bisa berpartisipasi? Bukankah intelijen mengumpulkan spesialisasi pasukan khusus di antara kalian? Seseorang berkata tidak puas. Itu benar, kami membandingkan pengumpulan intelijen dengan Musong Teixing. Bukankah itu menggunakan kelemahan kami sendiri untuk menyerang kekuatan musuh? Seseorang menggema. Kemampuan pengumpulan intelijen paling dibutuhkan dalam operasi bersama ini, jadi disarankan untuk membandingkan pengumpulan intelijen, kata utusan khusus Zhang. Utusan khusus Zhang telah mengatakan itu, jadi wajar bagi orang lain untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Direktur Lin, apakah Anda berani bertaruh? Liang Guosheng menatap Stephen dan bertanya. Jika ada sesuatu yang tidak berani kamu pertaruhkan,
ayo bertaruh, tapi aku masih punya lotre, kata Stephen. Lotre apa? Liang Guosheng bertanya. Yang kalah harus pergi ke unit pemenang, menawarkan secangkir teh kepada pemenang, dan mengakui bahwa dia tidak sebaik pihak lain. Bagaimana menurutmu? Stephen berkata dengan bercanda. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Menyajikan teh bukanlah masalah besar, tetapi sebagai kepala unit, pergi ke unit lain untuk menawarkan teh kepada kepala unit lain, rasa penghinaan itu berat. Tentu saja, tidak apa-apa jika itu bukan penghinaan, lagi pula itu hanya teh, tapi bagaimanapun, itu tidak terlalu tampan. Haha, Direktur Lin memang seorang pemuda. Dia benar-benar tahu cara bermain. Saya akan menerima lotre Anda. Semuanya, apakah ada orang lain yang ingin bertaruh dengan Anda? Tanya Liang Guosheng. Jangan berjudi, kami hanya bekerja sama denganmu. Petik 2. Ya, bagaimanapun juga kita adalah saudara, jadi kalian berdua bisa berjudi. Beberapa orang lainnya segera mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam taruhan ini, lagi pula, mereka tidak melakukannya. Ingin pergi kemanapun sajikan teh untuk orang di unit seseorang. Maka masalah ini diselesaikan seperti ini, klan naga, Zongteixing, kalian berdua harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin terkait menara langit dan mengirimkannya kepadaku saat ini besok. Kecepatan dan pentingnya akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Selama hari ini, Anda dapat meminjam kekuatan unit saudara lain untuk Anda gunakan sendiri, dan setiap unit juga harus bekerja sama dengan mereka tanpa syarat. Yang harus kita lakukan pada akhirnya adalah mengumpulkan kekuatan semua orang. Kekuatan untuk mengetahui keseluruhan soal menara langit, mengerti? Utusan khusus Zhang berkata dengan serius. Dimengerti. Semua orang berkata satu demi satu. Setelah itu, pertemuan berakhir dan sesi berakhir. Kepala masing-masing unit dibiarkan terpisah. Di dalam mobil, Liang Guosheng berkata kepada sekretarisnya begitu dia masuk ke dalam mobil, segera kirim surat investigasi ke semua unit yang menghadiri pertemuan hari ini, rekrut tentara elit mereka untuk digunakan oleh kita, dan kita harus bergegas sebelum Lin. Stephen. Ya, tanda seru petik 2. Sekretaris itu mengangguk. Di sisi lain, setelah Stephen meninggalkan halaman, dia langsung kembali ke klan naga dengan mobil spesialnya. Tidak lama setelah sampai di kantor, Zhao Tuntian dan Xiao Chentian yang menerima telepon dari Stephen juga datang ke kantor Stephen. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke halaman No. 3 untuk rapat. Apakah Anda memiliki semangat pertemuan untuk disampaikan? Tanya Xiao Chentian. Itu tidak benar. Hal-hal di pertemuan itu tidak terlalu penting, kata Stephen. Baginya, apa yang dikatakan di pertemuan itu tidak terlalu berarti. Dia berpartisipasi dalam seluruh proses menjelajahi menara langit dan adalah pemenang besar terakhir. Dia tahu jauh lebih banyak tentang menara langit daripada ketiga orang yang selamat itu. Jadi dia tidak perlu mengumpulkan informasi sama sekali, dia bisa menulisnya sendiri. Yang lain harus bekerja keras untuk menggali lebih banyak informasi, tetapi dia harus bekerja keras untuk memutuskan apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa dikatakan. Stephen merasa sangat sulit baginya. Bab 2539. Lalu mengapa kamu memanggil kami ke sini dengan terburu-buru? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Tentu saja ada hal yang baik. Jika tidak ada hal yang baik, mengapa saya memanggil Anda di sini? Kalian berdua duduk dulu, dan jangan terlalu kaget saat melihat sesuatu nanti, dan jangan bertingkah seperti orang dari pegunungan, kata Stephen. Hehe, Stephen, aku tidak mau mendengarkanmu mengatakan itu. Xiao Tua dan aku, siapa kita? Itu adalah Raja Naga dari klan Naga. Kita telah berada di klan Naga selama bertahun-tahun. Bukankah kita melihat hal-hal aneh hari-hari ini? Pasti ada hal-hal yang dapat mengejutkan kita, tetapi tidak mungkin bagi kita untuk berperilaku seperti mereka yang keluar dari pegunungan, kecuali jika Anda menempatkan alien di depan saya, maka saya mungkin terlalu terkejut. Zhao Tuntian tampak bangga, Said.
Stephen tersenyum, berbalik dan berjalan ke belakang mejanya, mengambil 2 koper dari tanah dan meletakkannya di atas meja. Kedua koper ini berbentuk kotak, seperti kotak kunci yang digunakan untuk bertransaksi di film. Zhao Tuntian dan Xiao Chentian duduk dengan tenang di kursi, tanpa niat untuk melihat lebih dekat. Stephen pertama-tama membuka salah satu kotak, lalu mengeluarkan palu merah tua dari dalam. Lihat apa ini. Stephen tersenyum dan menunjukkan palu itu kepada Zhao Tuntian dan Xiao Chentian. Zhao Tuntian tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi lucu muncul di wajahnya. Stephen, apa yang kamu katakan? Hanya ini, palu. Zhao Tuntian berkata dengan nada menghina. Selanjutnya, Stephen melemparkan palu ke Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mengulurkan tangan dan menangkap palu itu. Cukup berat, beratnya sekitar 200 kati, dan terlihat keren, tapi hanya hal ini. Betapa mengejutkannya dia membuatku. Takdir, kamu sedikit menghina, kata Zhao Tuntian. Jangan khawatir, tunggu sebentar. Stephen tersenyum, lalu membuka kotak kedua, mengeluarkan pedang darinya dan melemparkannya ke Xiao Chentian. Xiao Chentian mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang, bilahnya agak dingin, tapi dia tidak merasakan apa-apa lagi. Pedang, atau pedang barat, kelihatannya tidak banyak, dan ada bintik-bintik karat di atasnya. Apakah Anda mencurinya dari pameran komik 2 dimensi? Kata Zhao Tuntian dengan cemberut. Bawa mereka dan ikuti aku ke bidang seni bela diri, kata Stephen. Ada apa? Apakah Anda masih ingin kami berlatih dengan Anda dengan senjata? Tanya Zhao Tuntian. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Stephen tersenyum misterius. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan kantor Stephen bersama dan pergi ke tempat latihan seni bela diri. Tempat latihan seni bela diri ini jauh dari gedung markas klan naga, sangat terpencil, tidak ada seorang pun di seluruh tempat latihan seni bela diri. Gerbang tempat latihan seni bela diri dikunci ketika Stephen datang, dan kuncinya di pintu sudah berkarat, terlihat sudah lama tidak ada orang di sini. Stephen tidak repot-repot meminta seseorang untuk membukanya dengan kunci, jadi dia langsung membuka pintu, lalu masuk bersama Xiao Chentian dan Zhao Tuntian. Batuk, tempat yang rusak, dengan begitu banyak debu, sudah berapa lama tidak ada orang di sini. Zhao Tuntian terbatuk dan menuliskannya karena asap, dan berkata tidak puas. Ada begitu banyak tempat latihan seni bela diri yang bersih, tetapi jika Anda bersikeras untuk datang ke sini, tujuan mengetahui nasib Anda pasti tidak sederhana, kata Xiao Chentian. Benarkah? Mengapa saya tidak berpikir begitu? Zhao Tuntian sedikit bingung, dan kemudian dia mengambil kepala palu di depannya dan melihatnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Akhirnya, ketiganya sampai di tengah tempat latihan. Dasar tempat latihan ditutupi dengan lantai yang keras untuk mencegah petarung merusak tanah selama latihan dan kompetisi. Oke, Stephen mengangguk, dan berkata kepada Zhao Tuntian, Tuntian, ambil palumu dan pukul tanah dengan lebih kuat. Menabrak tanah. Zhao Tuntian tidak percaya, dia berkata, apakah kamu gila? Tanda tanya. Tempat latihan seni bela diri ini tidak menyinggung perasaan Anda. Mengapa Anda menghancurkannya? Jika saya menghancurkan tanah, bukankah tempat ini akan dihancurkan? Tidak apa-apa, hancurkan saja. Kembali dan perbaiki. Petik 2, kata Stephen. Kamu bilang kamu benar-benar menganggur. Zhao Tuntian menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu memegang palu dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Chentian, minggir, kata Stephen kepada Xiao Chentian. Xiao Chentian tidak tahu mengapa, tapi dia berjalan ke samping bersama Stephen. Tidak perlu melakukan ini, dan aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku, kata Zhao Tuntian, bersandar sedikit, lalu membanting palu di tangannya ke tanah. Ledakan. Bab 2540. Terdengar ledakan keras. Saat berikutnya, lampu merah tiba-tiba menyala di kepala palu merah tua itu. Dengan kilatan lampu merah,
serangkaian retakan besar berpusat di kepala Palu dan menyebar ke segala arah di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, retakan ini telah menyebar ke tepi tempat latihan. Baik Stephen dan Xiao Chen-tian terkejut dan mundur dengan cepat. Lalu, boom, diiringi dentuman keras seperti ledakan, tanah tempat latihan, yang meliputi area seluas lapangan basket, tiba-tiba tenggelam. Dengan tenggelamnya bidang seni bela diri, dinding di sekitar bidang seni bela diri dan atap di atas semuanya runtuh. Hanya dalam sekejap mata, seluruh tempat latihan runtuh sepenuhnya. Stephen dan Xiao Chen-tian berdiri di atas sebuah batu besar. Xiao Chen-tian memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Xiao Chen-tian terdiam saat dia melihat reruntuhan di depannya. Hanya dengan satu pukulan palu, seluruh tanah tempat latihan seni bela diri runtuh sepenuhnya. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga, dan itu juga tidak masuk akal. Palu dan Zhao Tuntianlah yang tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul kepala Palu. Bagaimana itu bisa begitu merusak? Pada tingkat yang lebih dalam, bagaimana jika Palu ini mengenai seseorang? Tubuh kuat macam apa yang bisa menahan kepala Palu ini? Saya khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak Palu ini, bukan? Xiao Chen-tian melirik Stephen. Mungkin Stephen bisa melawan, tetapi bagaimana jika Zhao Tuntian menggunakan seluruh kekuatannya? Tepat ketika Xiao Chen-tian berpikir seperti ini, sesosok mendorong puing-puing dan merangkak keluar dari tumpukan puing di depannya. Brengsek, apa yang terjadi? Zhao Tuntian dengan bersemangat berteriak pada Stephen, saya baru saja menghancurkan Palu dengan cara biasa, dan mengapa saya meruntuhkan bidang seni bela diri? Apa yang terjadi? Tidak ada yang istimewa, Stephen berkata sambil tersenyum. Itu semua karena kepala Palu itu. Xiao Chen-tian bertanya dengan cemberut. Ya, Stephen mengangguk. Tidak jauh di depan, Zhao Tuntian berteriak kegirangan, brengsek, martil macam apa ini? Mengapa begitu mengagumkan? Berapa kali ini memperbesar kekuatanku? Ya Tuhan, bagaimana bisa ada martil seperti itu di dunia ini? Seperti itu kepala Palu yang mengerikan. Aku baru saja menggunakan 30% dari kekuatanku, jika aku meledak dengan seluruh kekuatanku. Ya Tuhan, bukankah seluruh area markas klan naga akan dihancurkan? Dan menelan langit, apakah kamu tidak melihat dunia? Mengapa kamu begitu gelisah sekarang, canda Stephen? Zhao Tuntian berjalan melintasi puing-puing dan bergegas ke Stephen, menunjuk ke palu di tangannya. Dia berkata dengan penuh semangat, saya sangat tenang, saya memiliki hal seperti itu, kekuatan tempur saya langsung meningkat beberapa kali lipat. Itu terlalu terlambat, bagaimana aku bisa tenang? Dengan benda ini di tangan, aku tak terkalahkan, aku akan bercinta. Tuntian, kamu lebih tua dariku, jadi kamu harus lebih stabil, kata Xiao Chen-tian dengan cemberut. Sial, aku benar-benar tidak bisa stabil, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menahannya, aku tahu takdir, jika aku memukul kepala Palu ini dengan seluruh kekuatanku, apakah itu akan berpengaruh? Tanya Zhao Tuntian. Aku tidak tahu tentang itu. Kamu juga mengatakan bahwa dengan 30% kekuatanmu, kamu dapat meruntuhkan tempat latihan seni bela diri. Jika kamu memiliki 100% kekuatanmu, diperkirakan dengan kamu sebagai pusatnya, ratusan meter tanah di sekitar Anda akan runtuh. Jika Anda ingin mencari tempat untuk menguji, Anda hanya bisa pergi ke Antartika atau gurun, kata Stephen. Ratusan meter, sial, itu juga menakutkan, cek, luar biasa. Zhao Tuntian melihat palu di tangannya dan terus mengagumi, dan kemudian Zhao Tuntian menyerahkan palu kepadanya dengan enggan. Berikan Stephen. Apa yang kamu lakukan? Stephen bertanya dengan heran. Benda ini memang bagus, tapi terlalu mahal, jadi tidak ada gunanya memberikannya kepadaku, kata Zhao Tuntian. Apakah kamu gila? Stephen langsung menendang Zhao Tuntian. Zhao Tuntian mundur beberapa langkah sambil berteriak,
dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2 tanda tanya petik 2. Stephen berkata dengan marah. Mengetahui takdir, tidak ada perbedaan antara hadiah tinggi dan rendah. Bendamu adalah artefak. Tidak bisakah kamu menanganinya sendiri? Aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya, kata Zhao Tuntian. Stephen menatap Zhao Tuntian dengan tatapan kosong, dan melemparkan palu ke arah Zhao Tuntian dengan santai. Zhao Tuntian dengan cepat menangkap palu itu. Karena aku bisa memberimu benda ini, itu berarti aku punya sesuatu yang lebih baik, mengerti? Kata Stephen. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Zhao Tuntian menatap Stephen dengan heran dan bertanya, apa hal terbaikmu? Lin. Stephen tersenyum dan menjabat tangannya, dan pisau kerangka muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, Zhao Tuntian dan Xiao Qiantian tertegun. Mengapa pisau tiba-tiba keluar dari tangannya? Aku ingat, kerangkamu sepertinya berbeda dari kita. Bisakah kerangka itu terlihat? Aku pernah melihat kerangkamu sebelumnya, kata Xiao Qiantian. Nah, ini pisau yang cocok dengan kerangka itu, kata Stephen. Apakah benda ini kuat? Tanya Zhao Tuntian. Luar biasa. Stephen mengangguk. Siapa yang lebih kuat dari hammer? Tanya Zhao Tuntian. Kalau begitu itu pasti pedangku. Kalau tidak, apakah aku akan memberikanmu kepala palu? Kata Stephen. Masuk akal, jika memang begitu, maka aku akan bersikap tidak sopan. Zhao Tuntian akhirnya memutuskan untuk menerima palu yang diberikan oleh Stephen setelah melihat Stephen juga membawa senjata di tangannya. Melihat pemandangan ini, Stephen menghela nafas lega. Dia memutuskan untuk memberikan ini kepada Zhao Tuntian ketika dia mendapatkan Hammer of Doom, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Tuntian akan memilih untuk tidak menyerah karena terlalu mahal. Hal ini membuat Stephen merasa sedih, masih sangat hangat, karena juga secara langsung mencerminkan karakter Zhao Tuntian, namun palu tersebut harus diberikan kepada Zhao Tuntian, karena palu tersebut hanya dapat memainkan peran terbesarnya jika diberikan kepada Zhao Tuntian. Adapun siapa yang lebih kuat antara martil dan pisau tulang, Stephen sebenarnya berpendapat bahwa martil adalah yang terbaik, karena pisau tulang saat ini hanya memiliki fungsi pemuaian dan kontraksi bebas. Tetapi martil dapat melipat gandakan kekuatannya, keduanya tidak sama. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.